Hari itu hujan turun rintik-rintik saat mobil travel kecil yang disewa Andri berhenti di depan sebuah rumah tua di kawasan Tebet Timur. Sebuah rumah 2 lantai dengan cat kusam, tembok bercak jamur, dan pagar besi yang berderit saat dibuka. Tanah halaman basah, penuh daun mangga yang gugur dari pohon besar di samping rumah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski belum malam. "Ini rumahnya?" tanya Dinda, istri Andri pelan. "Nadanya ragu." "Iya." Pemiliknya bilang, "Rumah ini kosong hampir setahun, tapi legal kok. Surat lengkap." Andri mencoba terdengar meyakinkan. Meski jauh di dalam hati, ia sendiri merasa ada yang janggal. Rumah ini terlalu murah untuk ukuran Jakarta Selatan. Luas, 2 lantai, ada halaman belakang pula. Damar, anak mereka yang baru berumur 6 tahun, memeluk boneka dinosaurusnya erat-erat. Hanya dia melihat rumah itu. Ia tidak seperti biasanya, tidak rewel, tapi juga tidak tampak bersemangat. "Kenapa? Sepi banget, Pak," bisik ibu mertua Andri sambil menengok ke sekeliling. Tetangga kiri kanan ada, tapi jendela-jendela mereka tertutup rapat. Tidak ada yang keluar. Bahkan saat mobil berhenti dan orang-orang mulai menurunkan barang, Andri hanya mengangguk pelan. Mungkin hujan bikin orang enggan keluar, tapi sebenarnya dia juga memperhatikan hal yang sama. Saat supir travel menurunkan kardus terakhir, ia sempat menoleh ke Andri dan berbisik pelan, "Pak, ini rumah tua ya?" "Iya." "Kenapa?" "Saya pernah antar orang ke sini 2 kali, sama-sama pindah juga, tapi dua-duanya nggak sampai sebulan udah keluar." Andri menelan ludah. "Kenapa?" Supir itu cuman geleng pelan. "Nggak tahu, Pak, tapi ya, gogut aja." Andri mencoba menepis rasa tak nyaman yang merayap perlahan. Ini hanya rumah kosong, tidak ada yang aneh, hanya sepi. Mungkin karena belum ada perabotan yang ditata, mungkin karena suara burung juga tak terdengar. Mereka mulai masuk. Begitu kunci diputar, pintu kayu berat itu membuka perlahan dengan suara berderit panjang. Bau apek langsung menyambut dari dalam, bukan bau bangkai, tapi semacam kelembapan tua, seperti buku perpustakaan yang tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Lorong panjang menyambut mereka, dindingnya sedikit mengelupas, dan lantainya dingin meski terbuat dari keramik. Di sebelah kanan, ruang tamu besar dengan jendela kaca yang menghadap ke jalan. Tirainya sudah koyak. "Kamarnya di atas," kata Andri, mencoba ceria. "Kamar bawah? Buat ibu aja, biar nggak capek naik turun tangga." Dinda hanya mengangguk. Matanya mengamati lengket-lengket rumah yang tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran rumah biasa. Seperti ada ruang kosong di antara plafon dan atap. Dan saat mereka mulai membawa masuk barang-barang, Damar, yang sedari tadi diam, tiba-tiba menarik tangan ibunya dan menunjuk ke tangga. "Ibu, rumah ini." Bisik-bisik, katanya pelan. "Hei, maksud kamu, Nak?" Damar mengerutkan dahi, lalu berbisik, "Tadi pas masuk, aku dengar suara cewek dari atas, tapi nggak ada siapa-siapa kan?" Dinda terdiam. Ia menatap tangga yang menjulang ke atas. Gelap, karena lampu belum dinyalakan. Jadi aneh, sunyi yang mencekam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah ini tidak benar-benar kosong. Hari pertama mereka tinggal di rumah itu diwarnai kesibukan membereskan barang. Dinda merapikan lemari dapur, Andri menyusun buku dan laptopnya di meja kerja lantai 2. Sementara ibu mertua membantu menyiapkan tempat tidur untuk Damar. Tapi di antara kesibukan itu, ada satu hal yang terasa ganjil. Rumah tetap gelap. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Matahari sedang tinggi-tingginya, tapi sinar hanya masuk sedikit lewat celah jendela. Bahkan saat tirai dibuka penuh, ruangan seperti tetap tertutup bayangan. Lampu pun saat dinyalakan terasa redup, seolah rumah itu tidak menyukai cahaya. "Sayang, kamu ngerasa nggak?" tanya Dinda saat menyusul Andri ke lantai atas. "Apa?" "Kayak sinarnya ketahan. Ini siang, tapi rasanya kayak sore menjelang maghrib." Andri menoleh keluar jendela. Benar, cahaya tampak biasa di halaman, tapi begitu masuk ke dalam, berubah suram. Mungkin cat dindingnya butek ya. Nanti kita cat ulang aja deh, biar terang. Namun dalam hatinya, Andri juga merasakan hal yang sama.
Rumah ini seperti menyerap cahaya, dan lebih dari itu, suara pun terasa tertahan. Tidak ada gema, tidak ada pantulan. Semua suara seolah langsung ditelan begitu keluar dari mulut. Sore harinya, Andri mencoba berkenalan dengan tetangga. Rumah di kanan dihuni oleh pasangan paruh baya. Saat Andri mengetuk pintu pagar, sang bapak keluar, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. "Permisi, Pak. Saya Andri, baru pindah ke sebelah." Bapak itu diam sejenak, lalu tersenyum tipis, agak kaku. "Oh, ya. Selamat datang, Pak. Anda tinggal di sini sudah lama?" "Sudah lama. Lama sekali," jawabnya sambil melihat sekilas ke arah rumah Andri. "Kalau boleh tahu, rumah itu dulu ditinggali siapa ya?" Senyumnya langsung pudar. "Macam-macam. Banyak yang masuk, tapi cepat keluar lagi." Andri tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Kenapa tuh, Pak? Nggak betah?" Bapak itu hanya mengangkat bahu. "Kurang tahu, Pak. Mungkin cocok-cocokan." Andri berpamitan. Ia sempat melihat ke jendela rumah kiri. Tirainya bergeser cepat, seperti ada seseorang mengintip dari baliknya. Tapi tak ada yang keluar. Hanya diam. Hanya rumah yang seolah memandang balik ke arahnya. Malam mulai turun, dan ketika lampu jalan menyala, Andri berdiri di beranda depan sambil menyeruput kopi. Matanya menangkap satu hal aneh. Tidak satupun rumah tetangga yang menyalakan lampu di bagian samping atau belakang yang menghadap ke rumah mereka. Semua seperti sengaja membiarkan sisi rumah mereka gelap, seperti menjauh dari balik kaca. Damar memanggil pelan, "Ayah." Andri menoleh. "Ya nak, ayah, rumah ini gak suka dilihatin orang ya?" Andri terdiam. "Kenapa kamu bilang begitu?" Damar hanya menunjuk keluar ke pohon mangga besar di halaman dan bergumam, "Soalnya dari tadi dia diam terus, tapi ngeliatin kita semua." Malam tiba dengan cepat. Hujan reda sejak sore, namun langit tetap kelabu. Rumah itu sepi, terlalu sepi. Tidak terdengar suara kodok, jangkrik, atau apapun yang biasanya menyemarakan malam di lingkungan rumah. Setelah makan malam sederhana, Damar lebih cepat masuk ke kamar. Ia tampak letih, matanya sayu. Tapi sebelum tidur, ia sempat berbisik pada ibunya, "Ibu, kalau malam nanti dengar suara langkah, jangan dibuka ya pintunya. Soalnya dia cuma lewat." Dinda membeku sesaat, namun hanya mengelus kepala Damar dan membaringkannya. "Itu cuma suara hujan, nak. Kamu capek, istirahat ya." Menjelang tengah malam, angin tipis menyusup dari sela-sela jendela tua. Gorden bergoyang sedikit, meski semua tertutup rapat. Andri terbangun, matanya melirik jam digital di meja. 00,38. Awalnya hanya senyap, hening yang sangat mencurigakan. Tapi tak lama, terdengar krik-krik langkah pelan, berat, dan lambat dari plafon di atas kamar mereka. Andri menajamkan telinga. Langkah itu terdengar seperti telapak kaki menyentuh langsung kayu tua, seolah seseorang sedang berjalan perlahan di atas mereka. Tidak buru-buru, mondar-mandir, bolak-balik dari ujung ke ujung. Ia duduk pelan di ranjang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke Dinda yang juga sudah duduk. Wajahnya pucat. "Ada yang di atas?" bisik Dinda. "Sepertinya plafon itu kosong kan?" "Iya, katanya cuma plafon biasa. Nggak ada loteng." Langkah itu berhenti, tepat di atas mereka. Sejenak, senyap. Lalu krik, langkah perlahan menjauh ke arah ruang tengah. Atas, kemudian berhenti lagi, dan muncul kembali. Semakin dekat, lalu hilang. Andri berdiri perlahan, membuka pintu kamar. Tangga menuju lantai 2 terlihat seperti menganga dalam kegelapan. Ia menyalakan lampu lorong, berkedip sekali, lalu stabil. Ia menapaki anak tangga satu persatu, pelan. Lantai 2 gelap dan dingin. Tak ada suara lagi. Ia memeriksa ruang kerja, lemari, balkon. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik untuk turun kembali, dia melihat sesuatu. Tirai kamar Damar bergoyang pelan, meski jendela tertutup rapat. Andri menegakkan tubuh, menahan napas.
Tapi ia tak ingin membuat kegaduhan. Perlahan, ia turun lagi dan menutup pintu kamarnya. Dinda memeluk lutut di atas ranjang. "Itu bukan tikus ya?" "Bukan," jawab Andri pelan. "Terlalu berat, terlalu manusia." Mereka tidur dengan lampu menyala malam itu. Dan saat pagi datang, Damar turun dari kamar dengan mata sembab dan berkata, "Kakak, dari atas jalan-jalan semalaman." Katanya, dia kangen rumahnya. Hari kedua mereka tinggal di rumah itu berlangsung. Muram, matahari bersinar terik. Tapi, sinar tak mampu mengusir suram yang melingkupi sudut-sudut rumah. Dinda mulai mencium bau apek dari arah kamar belakang. Ruangan yang masih kosong dan belum mereka buka sejak datang. Itu kamar paling ujung di lantai bawah. Jendelanya kecil, menghadap ke pagar belakang yang ditutupi semak. Pintu kamarnya terbuat dari kayu jati tua, dicat putih yang sudah mulai mengelupas, dan terkunci rapat dengan gembok besi kecil. "Kenapa nggak sekalian dipakai, Pak?" tanya ibu mertua sore itu sambil duduk di ruang makan. Andri menjawab sambil menyeruput teh. "Masih bau, Bu. Kayaknya lembab banget. Nanti kalau udah agak bersih, baru kita rapihin." Tapi malamnya, sekitar jam 1:20, suara itu datang. Srik, srik, klotak. Andri yang sedang terjaga karena tidak bisa tidur mendadak menoleh ke arah suara. Dinda juga ikut duduk, matanya terbelalak. Suara itu terdengar jelas, seperti meja atau lemari besar sedang diseret perlahan di lantai ubin. Diselingi suara benda jatuh. Tapi yang membuat jantungnya makin dingin adalah sumber suara itu. Kamar belakang yang belum mereka buka, yang masih terkunci dari luar. Andri segera bangkit, berjalan pelan ke arah lorong. Lampu lorong tidak menyala. Otomatis malam itu hanya cahaya redup dari lampu dapur menerangi jalannya. Dari dekat, suara itu masih terdengar. Trik, trik, kemudian berhenti. Andri berdiri di depan pintu kamar belakang, memandangi gembok yang masih utuh. Tidak terbuka, tidak rusak, namun ia bisa mendengar suara nafas berat dari balik pintu. Lama ia berdiri diam. Kemudian, dari dalam kamar, terdengar bunyi tok-tok. 2 ketukan, seperti seseorang mengetuk balik dari dalam. Andri mundur pelan. Pagi harinya, ia memeriksa ruangan itu bersama Dinda. Gembok dibuka. Pintu mengayun terbuka perlahan, menimbulkan bunyi berderi tajam. Ruangan itu kosong. Lantai berdebu, dinding berjamur, tidak ada meja, tidak ada kursi, hanya sisa-sisa rayap di sudut kayu. Tapi di tengah lantai yang berdebu itu, terlihat bekas seretan panjang seperti lemari digeser dari ujung ke ujung. Namun tak ada satupun furnitur di dalamnya. Dan lebih aneh lagi, bekas jejak kaki telanjang berukuran kecil seperti koki anak kecil bertebaran di lantai yang seharusnya tidak dimasuki siapapun. Dinda langsung menutup pintu. "Jangan buka lagi kamar ini," katanya tegas. Andri mengangguk. Tapi malam berikutnya, suara seretan itu datang kembali. Dan kali ini, dari era otas malam keempat mereka di rumah Tebet itu, turun dengan angin kencang. Daun-daun pohon mangga berjatuhan dan menempel di kaca jendela. Di dalam rumah, semuanya telah tidur lebih awal. Dinda sempat merasa demam ringan, entah karena kelelahan atau tekanan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Sekitar jam 2:10 dini hari, Andri terbangun, mendengar suara isakan pelan. Awalnya ia mengira itu Dinda, tapi suara itu datang dari arah tangga. Suara anak kecil. Ia bangkit, bergegas ke lantai atas, ke kamar Damar. Pintu kamar sedikit terbuka. Di dalam, lampu tidur menyala remang-remang. Andri menemukan Damar duduk di pojok tempat tidur. Tubuhnya menggigil, wajahnya basah oleh air mata. Boneka dinosaurus kesayangannya terjatuh di lantai. "Damar, kenapa nak?" Damar menunjuk ke arah jendela kamar. Suaranya serak menahan tangis. "Tadi, perempuan itu duduk di situ." "Ya," Andri menoleh. Jendela kamar Damar menghadap ke halaman. Samping rumah tempat pohon mangga berdiri dengan batang besar membeluk ke arah atap. Tirai terbuka sebagian, dan kaca jendelanya sedikit berembun. Namun jelas, tidak ada siapa-siapa di luar sana. "Apa maksud kamu? Perempuan siapa?" "Dia duduk nempel di kaca.
Mukanya deket banget, dia mandang aku. Matanya putih semua. Andri merasa tengkuknya meremang. Dia nggak ngedip. Ya, dia cuma liatin aku. Lama banget. Andri berjalan pelan ke jendela, menutup tirai sepenuhnya, lalu memeluk Damar. Ia bisa merasakan tubuh putranya dingin dan gemetar. Jantungnya sendiri berdegup kencang, berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa takut. Saat hendak meninggalkan kamar, ia menoleh sekali lagi ke arah jendela, dan di embun kaca, jelas terlihat bekas jejak tangan kecil, 5 jari, seperti menempel. Dari luar ... Namun arahnya menghadap ke dalam. Catatan kecil di akhir malam itu. Dinda yang belum benar-benar tidur merasakan sesuatu saat Andri masuk ke kamar mereka. Ia berbisik, "Kamu tadi ngerasa ada yang ngeliatin dari tangga nggak?" Andri hanya menjawab dengan satu kalimat, "Mulai malam ini, Damar tidur di kamar kita dulu." Subuh hari kelima, udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Dinda terbangun lebih awal karena ingin menyiapkan sarapan dan bekal untuk Andri yang akan ke kantor lebih pagi. Jam di ponselnya menunjukkan jam 4:12. Saat melangkah ke dapur, melewati lorong panjang yang menghubungkan ruang tamu dengan dapur belakang. Rumah masih gelap. Ia tidak langsung menyalakan lampu seperti biasanya karena tak ingin membangunkan ibu dan Damar. Cahaya samar dari lampu jalan luar menembus kaca kecil di atas pintu, cukup memberi panduan arah. Langkahnya pelan, sandal rumahnya berdecit ringan di atas lantai keramik dingin. Namun ketika ia hampir mencapai pintu dapur, sebuah bayangan melintas cepat di ujung lorong. Siluet hitam, seperti sosok manusia. Bukan transparan, bukan samar, tapi nyata. Terlihat melesat dari satu sisi dinding ke sisi lainnya, secepat kedipan mata. Tingginya seperti perempuan dewasa, rambutnya menjuntai panjang. Dinda langsung berhenti. Jantungnya berdegup keras. Ia menahan napas. Selama beberapa detik ia hanya berdiri di situ, menatap ke arah ujung lorong yang kini kosong. Tidak ada bunyi langkah, tidak ada bayangan lagi. Tapi ia tahu apa yang ia lihat tadi bukan halusinasi. Dinda menelan ludah. Perlahan ia mundur beberapa langkah, lalu menyalakan lampu lorong. Tak ada siapapun. Tapi entah kenapa lampu di lorong itu mulai berkedip-kedip, seperti tegangan listriknya terganggu. Padahal tidak pernah terjadi sebelumnya. Saat ia membalikkan badan dan hendak kembali ke kamar, ia melihat sesuatu di kaca lemari hias yang menempel di dinding lorong. Bayangan rambut panjang masih menempel di pantulan, berdiri diam di belakangnya. Padahal lorong itu kosong. Tapi saat ia menoleh langsung, tak ada siapa-siapa. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah, Dinda tidak sanggup masuk ke dapur sendirian. Ia membangunkan Andri dan hanya berkata, "Aku gak mau sendiri." Dia lewat lagi. Malam itu, setelah makan malam yang hening, suasana di rumah terasa semakin berat. Dinda merasa kepala sedikit pusing dan memutuskan untuk membersihkan diri sebelum tidur. Ia menuju kamar mandi yang terletak di ujung lorong lantai bawah, di dekat dapur. Saat Dinda selesai, ia keluar dan hendak membuka pintu kamar mandi. Namun, pintu itu tertutup rapat. Ia menarik gagangnya pelan, tapi pintu tak bergerak sedikit pun. Kok bisa terkunci ya?" gumamnya. Ia mengetuk pintu perlahan. "Siapa di dalam?" Suara Dinda terdengar cemas. Namun hanya terdengar keheningan. Dinda mencoba membuka lagi dengan lebih kuat. Tetap saja pintu tak terbuka. Andri yang sedang di ruang tamu mendengar suara Dinda dari kejauhan. "Dinda, kamu kenapa?" Andri berlari ke lorong. Dinda menjelaskan, "Pintu kamar mandi terkunci sendiri, Pak. Aku gak bisa keluar." Andri berjalan cepat ke kamar mandi. Ia mencoba membuka pintu, tapi juga gagal. Gagang pintu terasa kencang, seperti dikunci dari dalam. "Ini gak mungkin. Pintunya dari dalam terkunci," kata Andri bingung. Mereka berdua saling berpandangan. Kemudian Andri berbisik memanggil dari luar, "Kalau ada siapa-siapa di dalam, tolong jawab." Tak lama, pintu itu mulai bergetar pelan. Lalu, dengan suara perlahan tapi pasti, pintu terbuka sedikit demi sedikit dari dalam. Andri mengintip ke dalam. Tidak ada siapa-siapa.
Namun, di lantai kamar mandi, terlihat bekas basah seperti tapak kaki manusia, tapi berkeliling tanpa arah jelas. Dinda menggigil. Ini bukan manusia, ucapnya lirih. Hari-hari berlalu, namun rumah tua di Tebet itu semakin menyimpan ketegangan yang tak terlihat. Damar, anak laki-laki mereka yang berumur 7 tahun, mulai menunjukkan perubahan yang membuat Dinda dan Andri gelisah. Suatu sore, ketika Dinda sedang menyapu ruang tamu, ia mendengar suara Damar berbicara pelan di sudut ruangan. "Ayo, kakak, kita main petak umpet lagi." Dinda mendekat, tapi Damar hanya tersenyum sendiri sambil menatap ke arah langit lengget. "Kakak bilang dia di atas plafon. Dia suka sembunyi di sana." Dinda terkejut. "Kakak siapa, nak? Kamu ngapain ngomong sendiri?" Damar menoleh dengan mata polos. "Kakak dari atas plafon. Dia temanku. Dia nggak bisa turun," katanya. Andri yang mendengar percakapan itu ikut masuk ke ruangan. "Damar, kamu main sama siapa?" Damar menjawab santai. "Kakak dari atas plafon." Andri dan Dinda saling berpandangan dengan cemas. Selama ini, mereka yakin rumah itu tidak punya loteng atau ruang di atas plafon yang bisa dimasuki. Malamnya, saat mereka berdua duduk di ruang keluarga, Dinda dengan suara lirih berkata, "Bagaimana mungkin ada orang di atas plafon? Kan plafonnya cuma tipis, dan dari luar nggak ada ruang." "Apa, Pap?" Andri mengangguk. "Iya, tapi Damar terus ngomong sama kakak itu." Keesokan harinya, Dinda mencoba menelusuri bagian atas plafon. Saat ia menyentuh bagian papan kayu yang menutupi, ada sensasi dingin yang menusuk, seperti sesuatu sedang memperhatikan dari balik papan itu. Dan beberapa kali, saat malam tiba, terdengar suara ketukan kecil dari langit-langit kamar Damar. Ketukan yang seolah menjawab ajakan anak kecil itu. Damar tersenyum. "Kakak bilang dia tunggu aku main lagi." Pas malam itu, rasa penasaran Andri sudah mencapai puncaknya. Setelah mendengar Damar terus bicara tentang kakak dari atas plafon, dan mendengar ketukan yang tak henti-henti di langit-langit, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Di ruang tengah, dengan senter di tangan, ia berdiri di bawah plafon kamar Damar yang berbahan papan kayu tua. Dengan hati-hati ia menyentuh satu bagian yang terasa berbeda dari lainnya. Sebuah papan tampak lebih longgar dan sedikit menonjol. Dengan susah payah, Andri menggeser papan itu. Di baliknya, tersembunyi sebuah pintu kecil berukuran sekitar 60 by 60 cm, pintu yang sama sekali tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Ia menarik pintu itu perlahan. Sebuah ruang sempit terbuka kecil, gelap, dan dingin. Langit-langit rumah ternyata memiliki akses rahasia, semacam loteng kecil yang tersembunyi rapat di atas kamar Damar dingin center. Andri menyorot ke dalam. Di lantai loteng kecil itu, tergeletak sebuah benda yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah boneka rusak, berwarna putih pudar, dengan mata yang satu sudah lepas. Boneka itu duduk menghadap ke bawah, seolah menatap langsung ke kamar Damar. Andri mengangkat boneka itu perlahan, dan ia merasa udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ia berbisik pelan, "Ini dari mana?" Saat menutup pintu rahasia itu kembali, ketukan di plafon berhenti. Namun malam itu, Andri merasa ada sesuatu yang lain, entah apa yang baru saja terbangun. Malam itu, jam menunjukkan jam 2:45. Rumah tua di Tebet itu tampak sunyi, hanya terdengar desiran angin di luar. Tapi di dalam, ketenangan segera buyar. Dinda yang terbangun karena suara aneh dari dapur berjalan pelan. Sesampainya di sana, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Lampu dapur menyala sendiri, tanpa ada yang menyentuh saklar. Lampu itu berkedip-kedip sesaat, lalu stabil menerangi ruangan dengan cahaya temaram yang menimbulkan bayangan-bayangan panjang. Dinda berusaha menenangkan diri, tapi kemudian terdengar suara desisan halus, seperti bisikan yang tak jelas arah asalnya. Sambil meraih saklar lampu, tiba-tiba terdengar suara berputar. Kipas angin meja yang biasanya dipasang ke colokan listrik, kini berdiri sendiri dan berputar pelan. Tanpa dicolokkan ke listrik, Dinda mundur dengan gemetar. Ia segera mematikan lampu. Tapi saat ia berbalik ke ruang tengah, lampu ruang tamu menyala pula secara otomatis.
Suara bisikan halus semakin terdengar, seperti kata-kata yang tidak dimengerti, membelai telinga dengan hawa dingin. Andri terbangun oleh keributan. Ia datang ke dapur. Tapi saat ia menyalakan lampu, semua peralatan elektronik di dapur mati seketika. Mereka berdua berdiri kaku, saling menatap dalam diam. Dinda berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Rumah ini looking berisik." Malam ke-10 di rumah tua itu, suasana semakin mencekam. Keluarga Andri sudah mulai kelelahan secara fisik dan mental. Tapi gangguan-gangguan aneh belum juga berhenti. Tepat pukul 3 dini hari, suara itu datang lagi. Dinda terbangun karena suara pelan dan sangat lembut. Suara tangisan perempuan. Suara itu datang dari arah dapur, sayup tapi sangat jelas terdengar. Ia membangunkan Andri dengan lembut. "Pak, dengar. Ada yang nangis di dapur." Andri membuka mata, tapi mencoba menenangkan istrinya. "Kamu ngantuk, Bun? Coba tidur lagi." Namun suara itu tetap terdengar, mengalun seperti nyanyian sedih, lirih, dan berulang-ulang. Mereka berdua duduk di tempat tidur, mendengarkan. Tangisan itu bukan suara keras, tapi penuh kesedihan. Tidak ada kata-kata, hanya isak yang menggetarkan jiwa. Setiap malam, tepat di jam yang sama, suara itu muncul. Beberapa kali Andri mencoba memeriksa ke dapur, tapi saat lampu dinyalakan, ruangan kosong. Sampai suatu malam, Andri berdiri di dapur. Tepat jam 3, tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Tangisan itu terdengar semakin dekat. Andri menatap ke sudut dapur, di mana bayangan samar seperti sosok perempuan berdiri diam. Bayangan itu tidak bergerak, tapi air matanya tampak mengalir jelas. Meski wajahnya tak tampak, Andri membeku. Tangisan itu menghilang saat jam berganti tepat 3,1. Sejak itu, Andri dan Dinda berusaha menghindari jam 3 malam di dapur. Beberapa hari setelah suara tangisan jam 3 subuh, ketegangan di rumah tua semakin terasa. Suatu pagi, saat Dinda membersihkan ruang tamu, ia memperhatikan sesuatu yang aneh pada lukisan keluarga yang menggantung di dinding utama. Lukisan itu sebelumnya terlihat jelas. Potret keluarga mereka, Andri, Dinda, Damar, dan ibu mertua. Tapi kali ini, wajah-wajah mereka tampak kabur dan memudar, seolah cat di kanvas itu sedang luntur. Dinda mengusap lukisan dengan kain, berharap hanya kotoran. Tapi kaburnya tak berubah. Lebih mengerikan lagi, saat mereka melepas lukisan itu dari dinding untuk dibersihkan lebih seksama, di bagian belakang kanvas ditemukan bekas goresan dalam, seperti cakaran kuku panjang dan tajam. Andri menatap bekas itu dengan mata melebar. Ini bukan bekas hewan biasa, terlalu dalam dan seperti cakar. Dinda merasa kulitnya meremang. Apa mungkin ada sesuatu yang mencoba menyampaikan pesan? Malamnya, saat lampu ruang tamu mati, tiba-tiba bayangan samar tampak menari-nari di balik kaca lukisan yang sudah mereka pasang kembali. Dinda berusaha tidak panik, tapi satu hal yang pasti, lukisan itu sekarang menjadi saksi bisu dari ketakutan yang menyelimuti rumah tua itu. Suatu sore, setelah seharian lelah mengurus rumah, ibu mertua Andri memutuskan untuk mencuci muka di kamar mandi. Kamar mandi itu kecil, dengan cermin wastafel yang sudah agak kusam, dan bercak air yang sulit hilang. Saat ia membasuh wajahnya, pandangannya tak sengaja tertuju ke cermin. Tiba-tiba, di pantulan kaca, muncul bayangan tangan besar berwarna gelap yang perlahan-lahan merayap dari bawah ke tengah cermin, seolah mencoba meraih sesuatu. Ibu mertua itu terdiam, membeku. Ia langsung menoleh ke belakang, berharap menemukan seseorang, tetapi ruangan kosong. Hati yang sudah tak muda itu berdebar. Dengan tangan gemetar, ia kembali melihat cermin. Bayangan tangan itu menghilang. Namun, saat ia menepok-nepok wajahnya, bayangan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas dan bergerak lebih cepat, seperti sedang mencoba masuk ke dalam ruangan. Ibu mertua berbalik, berusaha keluar kamar mandi secepat mungkin. Namun kakinya terasa berat, seperti tersangkut sesuatu yang tak terlihat. Setelah akhirnya sampai di ruang tengah, ia duduk di kursi dengan napas terengah-engah. Aku tidak mau lagi ke kamar mandi sendirian, katanya lirih. Malam itu, suasana rumah sunyi. Andri dan Dinda
baru saja menonton televisi di ruang tamu. Lampu remang-remang menerangi ruangan yang sudah mulai terasa dingin. Ketika Andri pergi ke dapur untuk mengambil air minum, Dinda duduk sendirian di sofa. Tak lama kemudian, Dinda merasakan sesuatu yang aneh. Sofa di sebelahnya terasa hangat, padahal suhu malam itu sangat dingin. Dinda menoleh, tapi ruangan tampak kosong. Beberapa kali dalam seminggu terakhir, mereka merasakan hal serupa. Ada seseorang duduk di sofa, tapi tak terlihat. Pernah suatu malam, Andri pulang larut dan melihat bayangan samar seseorang duduk di sofa ruang tamu. Ia mendekat, tapi saat disentuh, bayangan itu menghilang seperti kabut. Sofa yang biasanya dingin, kini terasa hangat, seolah baru saja ditinggali. Dinda berbisik pada Andri. "Kita tidak sendirian di sini ya." Andri hanya mengangguk. "Tak bisa," berkata banyak. Sejak beberapa malam terakhir, suasana di rumah makin mencekam, bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk Damar. Menjelang malam, Damar mulai gelisah, matanya berkokok-kokaka. Suara kecilnya pecah oleh tangisan yang sulit ditahan. Ia berbisik kepada Dinda, yang sedang membujuknya di kamar tidur. Kakak marah mah, karena kita tinggal di sini." Dinda memeluk Damar erat-erat, mencoba menenangkan. "Kakak siapa nak? Kamu gak usah takut ya." Namun Damar menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Dia bilang, "Kita gak boleh di sini." "Tapi aku gak mau pergi ma. Aku takut kalau pergi, dia akan marah." Andri yang mendengar dari luar kamar, masuk dengan wajah serius. "Damar, kamu gak sendiri. Kita keluarga di sini. Kita jaga kamu." Tapi Damar hanya mengangguk dengan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang membelenggunya. Malam-malam berikutnya, Damar makin sering terbangun sambil menangis, tanpa alasan yang jelas. Suara tangisannya membuat rumah terasa semakin suram dan berat. Malam-malam berlalu, dan suasana di rumah tua di Tebet berubah semakin berat. Bukan hanya gangguan suara dan bayangan, tapi ada sesuatu yang membuat udara di dalam rumah terasa sangat berbeda. Andri mulai merasakan dada sesak saat masuk ke ruang tamu atau kamar tidur, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menekan kuat. Dinda pun mulai memperhatikan bau-bau aneh yang tiba-tiba menyusup ke dalam ruangan. Kadang, saat membuka pintu kamar Damar, tercium aroma tanah basah seperti baru digali, menyusup ke hidung dengan tajam. Di ruang makan, terkadang bau seperti bunga yang membusuk, menusuk ke dalam hidung mereka. Ibu mertua bahkan berkata, "Rasanya seperti ada sesuatu yang mati dan membusuk di sini, tapi aku tidak tahu dari mana asalnya." Meski mencari sumber bau tersebut di seluruh sudut rumah, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Udara semakin terasa pengap dan dingin, membuat setiap langkah dalam rumah menjadi melelahkan dan menyesakkan. Dinda mencoba menyalakan lilin dan membakar dupa, berharap mengusir bau itu, tapi bau tanah basah dan bunga busuk tetap saja muncul sesaat kemudian, seperti menyebar dari dinding dan lantai sendiri. Suasana rumah berubah dari sekadar menakutkan menjadi benar-benar menekan. Andri berkata dengan suara berat, "Kita harus segera cari cara keluar dari sini. Ini bukan rumah biasa." Suatu malam, suasana rumah tua di Tebet itu sudah sangat sunyi. Semua anggota keluarga sudah tidur, kecuali Andri yang masih mengerjakan beberapa dokumen di ruang kerja. Tiba-tiba, terdengar suara derit panjang dari berbagai arah, memecah keheningan. Andri menoleh, lalu mendengar bunyi yang tak biasa. Pintu-pintu rumah membuka sendiri, satu persatu, mulai dari pintu depan yang terbuka lebar dengan sendirinya. Lalu pintu kamar tidur, kamar mandi, lemari pakaian, bahkan pintu kecil penyimpanan. Suara buka tutup pintu itu berlangsung bersamaan, menciptakan gema aneh yang memenuhi rumah. Andri berdiri, napasnya memburu. Ia berusaha menutup satu persatu pintu, tapi begitu ia menutup, pintu lain yang sudah tertutup tiba-tiba kembali terbuka. Situasi itu berlangsung selama hampir 5 menit. Keringat dingin membasahi dahi Andri. Ia berbisik dalam hati, "Apa ini? Peringatan? Atau sesuatu yang lain?" Pintu-pintu yang terbuka itu menimbulkan hawa dingin yang menyebar ke seluruh rumah.
Andri memutuskan untuk memeriksa satu persatu, tapi tak menemukan apa-apa di balik pintu-pintu itu, hanya kekosongan dan keheningan. Saat ia kembali ke ruang kerja, semua pintu akhirnya menutup sendiri, meninggalkan kesunyian yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Hari mulai pagi, keluarga Andri bersiap berangkat ke kantor dan sekolah. Saat Dinda membuka pintu depan, matanya tiba-tiba tertuju ke arah atap rumah yang tinggi dan miring. Di sana, terlihat sesosok tubuh tinggi dan kurus, berdiri diam. Sosok yang sama sekali tak bergerak, dan hanya menatap lurus ke arah mereka. Tubuhnya gelap, tanpa detail wajah yang jelas, seperti bayangan hitam pekat. Dinda menjerit pelan, memanggil Andri. Andri berlari keluar, dan ikut menatap ke atas. Tapi saat ia mendongak, sosok itu sudah menghilang secepat kilat, seolah terserap angin pagi. Jantung mereka berdebar kencang. Anak mereka, Damar, yang biasanya ceria, hanya diam menatap ke langit-langit rumah dengan mata membelalak. "Itu siapa, Pak?" tanyanya pelan. Andri menggeleng, merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gangguan biasa. Sejak kejadian itu, setiap kali mereka akan keluar rumah, ada rasa tidak nyaman yang mengintai, seperti sesuatu atau seseorang selalu mengawasi mereka dari atas. Malam itu, hampir tidak ada yang tidur nyenyak. Suara langkah di langit-langit, pintu yang terbuka sendiri, tangisan yang mengiris hati, dan bayangan hitam yang terus mengintai membuat suasana semakin mencekam. Dinda terbangun, berklik memeluk Damar yang gemetar ketakutan. Andri sendiri merasa kepalanya berdenyut hebat, tak sanggup lagi menahan tekanan tak kasat mata yang menekan rumah itu. Saat fajar mulai menyingsing, suara-suara aneh berangsur mereda, tapi rasa takut dan lelah sudah menumpuk begitu dalam. Di ruang tengah, keluarga duduk bersama, wajah masing-masing penuh kecemasan dan kelelahan. Ibu mertua mengangkat suara lirih, "Kita tidak bisa terus tinggal di sini. Ini sudah terlalu berat bagi kita semua." Andri mengangguk pelan, menatap istri dan anaknya. "Kita akan cari tempat lain. Aku urus kontrakan baru. Kita menginap di hotel dulu sampai semuanya jelas." Dinda mengusap air matanya. "Aku takut, tapi aku setuju. Rumah ini bukan tempat yang aman untuk kita." Keputusan itu diambil tanpa ragu. Tanpa menunggu sisa kontrak, mereka segera mengemas barang-barang penting dan pergi meninggalkan rumah tua itu. Pintu rumah ditutup rapat untuk terakhir kali, meninggalkan segala misteri dan ketakutan yang tak terucapkan di balik dindingnya. Setelah pindah dan menetap sementara di hotel, Andri menyempatkan diri berbicara dengan beberapa tetangga sekitar rumah tua di Tebet. Dari mereka, ia mendapatkan jawaban yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang tetangga tua, dengan suara pelan tapi tegas, berkata, "Rumah itu memang tak pernah bertahan lama yang tinggal di sana. Semua penyewa sebelumnya keluar dalam waktu kurang dari 3 minggu. Andri bertanya, "Kenapa, Pak? Apa yang terjadi sebenarnya?" Tetangga itu menghela napas panjang. Suara-suara aneh, penampakan, pintu terbuka sendiri. Rumah itu enggan untuk ditinggali. Entitas-entitas yang menghuni sana tak mau diganggu. Orang-orang yang mencoba menetap selalu merasa diteror sampai mereka pergi. Dinda menunduk, mengingat semua yang mereka alami. Ibu mertua menambahkan, "Dulu, aku dengar banyak yang bilang rumah itu sudah lama kosong. Jadi kalau ada yang berani masuk, mereka bakal merasakan sendiri." Andri menatap foto rumah dari kejauhan. Bayangan gelap seolah masih mengintip di balik jendela. "Sekarang aku mengerti kenapa kami harus pergi. Ada sesuatu yang lebih kuat dari kita di sana." Keluarga itu pun berusaha melupakan semua kejadian dan memulai hidup baru jauh dari rumah tua yang enggan ditinggali. Terima kasih sudah mengikuti kisah mistis rumah tua di Tebet yang penuh misteri dan gangguan gaib. Dari pengalaman keluarga Andri, kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat biasa saja itu aman. Kadang ada hal-hal di balik dinding rumah yang tak bisa kita lihat dengan mata, tapi bisa kita rasakan lewat keanehan dan ketakutan. Pesan pentingnya, jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak nyaman atau aneh di sekitar tempat tinggalmu, jangan abaikan perasaan itu. Keselamatan dan ketenangan keluarga adalah yang utama. Kadang, keputusan terbaik adalah menjauh dan mencari tempat yang lebih aman,
Ingat juga, cerita seperti ini bukan untuk membuat kita takut berlebihan, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia ini penuh misteri yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Jaga diri kalian, hormati hal-hal yang tak kasat mata, dan jangan ragu untuk saling menjaga satu sama lain. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya makin banyak yang tahu kisah-kisah seram tapi nyata dari berbagai tempat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, tapi jangan takut berlebihan.